kontrak perjanjian pembelian akun YouTube channel Syakir Daulay. Itu yang pertama. Kemudian diikut sertakan dengan perjanjian kerjasama untuk pengisian konten-konten. Jadi logikanya begini, kenapa kemudian ada isi tentang kerjasama pengisian konten-konten? Karena untuk akun YouTube ini sendiri, tanpa ada kerjasama pengisian konten-konten selanjutnya, maka ini tidak akan bernilai apa-apa. Sehingga kami sepakat dengan pihak Syakir bahwa akun YouTube-nya itu kita beli, plus dengan syarat bahwa dia harus mengisi konten-konten sebagaimana yang kita sepakati bersama dalam perjanjian. Kalau saya mau bilang bahwa perjanjian perjanjian jual beli itu adalah perjanjian pokok, kemudian perjanjian isi-isi kerjasama yang ada dalamnya itu adalah kesepakatan yang mengikuti sebagai syarat terlaksananya perjanjian pokok tadi. Dalam hal mengenai yang disampaikan oleh pihak Syakir bahwa dia sudah memenuhi isi kontrak, saya bilang itu adalah bohong. Kenapa saya bilang bohong? Karena dalam perjanjian sesuai dengan yang sudah disepakati dalam rumusan pasal 2-nya itu ada kewajiban yang banyak yang harus dilakukan oleh pihak Syakir itu sendiri, yaitu salah satunya yaitu diantaranya adalah pertama, ada pengisian murotol yang dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu. Terus kemudian ada tausiah milenial juga diisi 1 kali dalam seminggu. Kemudian ada vlog pribadi terkait dengan aktivitasnya Syakir, yaitu harus diisi juga 1 kali dalam seminggu. Kemudian lagu Islami atau sholawat itu juga diisi 1 kali dalam seminggu. Dan kemudian dia, poin terakhirnya itu bahwa dia tidak boleh lagi membuat akun YouTube yang lain selain dari akun YouTube Syakir Daulay yang sudah diperjualbelikan dengan pihak klien kami. Kemudian beban konten yang diberikan kepada Syakir, dan yang dia bilang bahwa sesungguhnya Syakir yang telah memberikan kepada Proaktif, ya maaf kata itu kan, ya ngaca dikit deh. Beban konten itu bukan menjadi tanggung jawab Syakir, itu beban konten itu untuk kalau masalah lagu-lagu kira-kira apa yang pas, kalau itu kita diskusikan bersama, ya iya tidak ada masalah kan. Yang namanya penyanyi ya harus dia punya chemistry dengan lagu-lagu apa yang dia bawa. Jadi kalau dia bilang bahwa beban konten itu ada di pihak dia sebagai penanggung jawabnya, itu omong kosong lah. Terus kemudian royalti yang belum dibayar. Pertama saya mau bilang bahwa royalti YouTube, kalau misalnya dia kaitkan dengan lagu Aisyah, bahwa itu ada mekanisme, ada proses oleh pihak YouTube itu sendiri. Jadi tidak pada saat kita publish kemudian itu langsung cair. Itu ada proses, ada tahapannya yang harus kita tunggu dari pihak YouTube untuk YouTube itu melakukan pembayaran kepada kita. Tapi meskipun demikian, karena Syakir ini sudah melanggar kontrak, tidak dia penuhi kewajiban, maka dia itu tidak punya hak untuk menuntut royalti yang harus dibayar Proaktif kepada dia. Karena kesepakatannya dia akan mendapatkan royalti 15% sesuai kontrak tanggal 7 Februari 2020 itu bila mana dia memenuhi kewajibannya untuk mengisi konten-konten. Nah, selama ini, saya ulang, selama ini bahwa setelah lagu Aisyah menjadi trending,
lalu kemudian ada masalah, mulai saat itulah jadi dia meninggalkan mengabaikan kewajiban-kewajibannya yang udah kita sepakati bersama dalam kontrak itu sendiri. Jadi tidak punya hak ya untuk mempersoalkan haknya yang belum dibayar, karena sesungguhnya ada banyak kewajiban yang harus dia penuhi sesuai dengan kontrak yang udah kita sepakati bersama. Terus mengenai masalah penyusunan kontrak menjadi yang harus menjadi tanggung jawab proaktif, pertanggungjawaban kesalahan dalam menyusun kontrak ya. Proses kontrak ini itu tidak ujuk-ujuk simsalabim ya. Kontrak ini tidak baku, artinya dibuat sepihak oleh kita, lalu kemudian kita tawarkan pada Syakir, yuk kalau mau kerjasama dengan kita, mau tidak mau harus tanda tangan kontrak ini. Itu tidak. Kontrak ini ada prosesnya. Tahap pertama itu negosiasi dulu. Berapa harga akun YouTube-nya. Terus kemudian apa saja yang harus dia lakukan setelah akun YouTube itu kami beli. Mempelajari. Kalau oke, ya tinggal langsung ditandatangani. Perjanjian ini setelah dibuat, itu dia bawa pulang dulu ke rumah. Dia bawa pulang dulu ke rumah dengan alasan bahwa perjanjian itu ya karena waktu itu kita minta walinya untuk datang ke kantor untuk menandatangani, alasannya dia sibuk, akhirnya kontrak itu kan dibawa pulang. Dipelajari bersama dengan Hamimi Dalai kakaknya. Masalah dia mau tanda tangan jam berapapun itu kan urusannya dia. 3 hari kok, 3 kali 24 jam pada waktu itu. Dia bisa tanda tangan di pagi hari, di siang hari, di sore hari gitu kan. Di saat mereka itu sudah sudah sepakat dengan apa yang diperjanjikan. Nah, terus kemudian setelah perjanjian itu ditandatangani oleh kakaknya sendiri, baru kemudian perjanjian itu kan diserahkan kembali ke manajemen, ke kantor. Jadi bullshit kalau dia bilang bahwa ini kontrak harus kita bertanggung jawab atas kesalahan. Karena perjanjian ini sekali lagi tidak ada kesalahan sama sekali. Karena dengan alasan bahwa ini kita udah susun bersama, poin-poinnya udah kita sepakati bersama.